kasih pemirsa, Anda masih bersama kami langsung dari Banda Aceh dalam debat pilkada putaran ketiga atau putaran terakhir untuk mencari calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2017-2022 dan hingga kini kami masih menunggu kedatangan pasangan nomor urut 4 Dr. Haji Zaini Abdullah dan Insinyur Haji Nasaruddin Magister Manajemen. Dan untuk segmen ini adalah segmen pemaparan visi dan misi. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 4 menit untuk menjelaskan visi dan misinya sesuai dengan tema pada siang hari ini, mewujudkan pelayanan birokrasi berkualitas. Dan visi dan misi akan kami mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu akan dimulai sejak Bapak menyampaikan visi dan misinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu undangan hadirin, serta seluruh rakyat Aceh yang kami cintai. Sesuai dengan tema debat sore hari ini, meningkatkan pelayanan birokrasi yang berkualitas. Izin kami menyampaikan pandangan masa depan kami, bahwa sesuai dengan visi mewujudkan Aceh baru yang mandiri sejahtera, berbudaya dan martabat berdasarkan nilai Islam. Dengan melihat, mempelajari kompleksitas persoalan yang mendera Aceh hari ini, masalah produksi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, infrastruktur yang belum memadai, dan yang paling memprihatinkan adalah buruknya pelayanan kepada masyarakat, karena belum berpedoman kepada standar pelayanan minimum, tidak mengikuti prosedur, dan memang aturan masih berbelit-belit. Lemahnya pelayanan di unit-unit pelayanan, belum optimalnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang disebabkan penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak adanya kepastian pola karir pegawai negeri itu dan juga rekrutmen yang masih dikotori oleh kolusi dan nepotisme. Disharmonis itu terjadi dari kepemimpinan, komunikasi antara eksekutif legislatif yang menyebabkan akan kebijakan di dalam penentuan anggaran dan sosial politik belum sebagaimana yang diharapkan. Dengan fakta ini, maka kami akan merubah paradigma pemerintahan yang akan datang, yaitu daripada mengandalkan power bergeser kepada pemberdayaan, yaitu empower, mengedepankan peran masyarakat di dalamnya. Hal ini akan ditentukan oleh komitmen kepemimpinan, ditentukan sekali pada kualitas kepemimpinan gubernur, wakil gubernur, dan seluruh pimpinan-pimpinan di daerah, dan kompetensi aparatur yang sangat terjamin untuk membangkitkan spirit mereka, motivasi. Kami akan tingkatkan insentif dari dana NAD yang akan kami tingkatkan secara signifikan, baik kepada pegawai daerah, pegawai pusat, guru-guru, pengajar, dan juga kami berikan fasilitas yang lengkap, seperti misalnya baju seragam dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pelayanan secara umum, secara optimal, kami akan perhatikan masalah-masalah yang menyangkut dengan gratis kesehatan, di mana kesehatan nanti gratis tidak perlu lagi rujukan, di mana sakit di situ berobat. Dan juga gratis pendidikan kepada anak-anak fakir miskin, anak-anak terlantar korban konflik, serta bantuan beasiswa kepada tengku-tengku daya. Membantu penyandang disabilitas dengan membangun gedung multipurpose agar bisa untuk training mereka dan tempat-tempat praktek keterampilan mereka dari segala bidang. Waktu tersisa 10 detik. Dan di dalam pelayanan ini akan kami terapkan e-government, e-musyawarah, e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-katalog. Dengan penerapan e-government tersebut di atas, maka dituju untuk pembenahan pada area perubahan yang prioritas, yaitu meningkatkan disiplin aparatur dengan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Hal yang paling mendasar adalah upaya perubahan perilaku aparatur sebagai sumber daya yang harus memiliki akhlak karimah untuk bisa mereka laksanakan pelayanan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu akan dimulai saat Bapak menyampaikan visi dan misi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati semua, dan begitu juga di rumah semua di Aceh. Ini hari penghabisan berarti apa dia? Debat kandidat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema hari ini adalah mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas.
Maka dengan melihat kembali pada visi misi kami, Aceh Bermaju, rakyat bersejahtera untuk semua. Persoalan yang kita hadapi adalah, yang pertama pertumbuhan penduduk dan persebaran yang tidak merata. Terjadi kesenjangan jumlah penduduk di kota di desa, kualitas dan aksesibilitas pendidikan, pemerataan dan kemunduran pendidikan formal dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, baik good government dan clean government, pengangguran dan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi pertanian dan non-pertanian, kerentanan perdamaian Aceh pasca MOU Helsinki dan Undang-Undang Dasar Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, penanggulangan penduduk miskin dan darurat narkoba, psikotropika dan zat aditif, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak jalanan, pelecehan seksual dan perdagangan manusia, human trafficking, keterbatasan energi, prestasi, kreativitas pemuda-pemudi dan ekonomi kreatif, pasar global dan pergaulan investasi daerah dan skala internasional, pengembangan seni dan budaya, destinasi wisata halal, penguasaan informasi dan teknologi, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, pemerataan sarana prasarana dasar di semua kawasan seluruh Aceh, serta pelakunya, perencanaan tata ruang wilayah lingkungan, kualitas hidup masyarakat Aceh, adaptasi mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, kualitas demokrasi dan pemilu nasional tahun 2019, modernisasi efektivitas pemerintah daerah, harmonisasi perencanaan pusat, provinsi, dan antar kabupaten, penyelesaian peraturan pemerintah tentang pemerintah Aceh, pengelolaan aset daerah, keterbukaan informasi publik dan kerjasama, peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, mendorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh, penanganan ketertiban ketertiban masyarakat, penyelenggaraan kegiatan secara nasional serta menggagas penyelenggara Pekan Olahraga Nasional, Jamboree Pramuka, Temu Relawan Indonesia, Expo Marine Internasional, Temu Tani Indonesia Aceh, serta event nasional lainnya. Dari isu di atas dapat kami simpulkan ada 8 agenda. Memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menyelesaikan persoalan daerah. Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Penanganan masalah narkoba, perlindungan anak, pendampingan perempuan serta pembinaan semua kelompok masyarakat. Memajukan seni budaya daerah, olahraga, memberikan peran ulama sejajar dengan peran profesional lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu akan dimulai ketika Bapak menyampaikan visi dan misi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat muslimin, hadirin yang berbahagia, khususnya gure-gure kamu para alim ulama, tokoh masyarakat, anak muda, ibu-ibu yang berbahagia. Hari ini kita melanjutkan debat kandidat ketiga atau yang terakhir. Kita bersyukur bahwa kesempatan ini kita berbicara tentang sebuah tema yang sangat-sangat penting memang dalam rangka membuat pemerintahan di Aceh ini bisa berjalan sukses melaksanakan program-programnya. Mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Kita harus sama sependapat dulu bahwa hari ini kita tidak bicara di program. Program kita sudah kita bicarakan sebelumnya. Hari ini kita tekankan bagaimana birokrasi sebagai satu selaga orde, pasukan yang akan membantu pimpinan dalam melakukan sebuah peperangan besar. Oleh karena itu, saya ingin menekankan di sini, yang paling penting yang pertama adalah aparat sipil negara hari ini harus kita tingkatkan kemampuannya dan kualitasnya dengan berbagai pendidikan dan pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka mempunyai pimpinan. Mereka harus loyal pada pimpinan, sebaliknya pimpinan harus terbuka kepada aparatnya. Transparansi hari ini dituntut di era reformasi. Jadi oleh karena itu, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan harus terbuka pada semua pegawai kita. Tidak ditutup, tidak dikerjakan oleh satu orang saja, sehingga orang ngambang dan tidak tahu apa yang mau dituju. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada sebuah planning yang matang. Kita tahu manajemen yang paling penting pertama adalah planning.
Planning menentukan arah, menentukan kemajuan, menentukan kemenangan sebuah program. Oleh karena itu harus ada planning yang mengerak, ada satu blueprint, cetak biru. Sebelum kita melaksanakan kapanpun, kalau pemerintah gubernur 5 tahun, harusnya cetak biru 5 tahun. Sehingga orang tahu kemana arah dia berjalan. Nah, oleh karena itu, antara struktur di bawah dengan di atas harus bisa bersinergi. Dan oleh karena itu harus ada satu penilaian terus-menerus. Dan penilaian terus-menerus ini biasanya selama ini dilakukan oleh sebuah badan yang disebut Baperjakat. Baperjakat inilah menentukan posisi-posisi pegawai negeri yang akan melakukan tugas-tugasnya. Nah, di sini ada ketentuan kriteria apa yang kita lakukan pada suatu pimpinan. Ada suatu analisis jabatan. Mohon maaf, silakan Pak. Masih ada waktu. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Dan berikutnya karena pasangan calon nomor urut 4 belum hadir, maka kesempatan berikutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu akan dimulai saat Bapak menyampaikan visi dan misi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin dan seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dimanapun berada. Pada debat sesi terakhir ini, izinkan kami menyampaikan kondisi Aceh di bidang pembangunan selama ini. Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi masih rendah, yaitu rata-rata di bawah 5%, atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Angka pengangguran relatif tinggi akibat terbatasannya lapangan kerja yang tersedia. Angka kemiskinan Aceh yang juga masih tinggi, yaitu 16,43%, atau di atas angka nasional. Ini yang perlu kita bimbangkan, saudara sekalian. Di bidang kesehatan, layanan kepada masyarakat masih belum optimal. Mutu pendidikan kita juga masih rendah. Pelaksanaan syariah Islam juga belum sekafah yang diharapkan di beberapa bidang lainnya pun. Masih perlu dibenahi ke depan. Bukti-bukti MOU Helsinki yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga belum sepenuhnya terrealisasi secara maksimal. Sehingga kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Aceh masih terbatas, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri atau self-government. Atas dasar kondisi tersebut, visi yang kami usung sebagai cita-cita besar rakyat Aceh adalah Aceh sejahtera, berdaulat, dan bermartabat berdasarkan MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejahtera yang dimaksud adalah kehidupan rakyat Aceh yang aman, damai, makmur, serta terpenuhi segala kebutuhan dasar dalam kehidupan yang rukun dan damai. Berdaulat bermakna pemerintahan Aceh memiliki kewenangan yang tinggi, dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat Aceh, rakyat Indonesia dan pemerintahan pusat. Bermartabat bermakna bahawa rakyat Aceh mampu menjaga identitas keacehan dan bebas dalam menentukan sikap, tindakan serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi. MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan adalah menjadi dasar perjuangan rakyat Aceh dalam menuntut keadilan dan kesejahteraan malah penyelenggaraan pemerintah Aceh sendiri atau self-government. InsyaAllah visi dan misi kami akan mewujudkan dalam 11 visi dan 50 segi yang terangkul ke dalam 5K, yaitu Aceh. Satu, keamanan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Kewenangan berdasarkan dalam mengelola self-government. Yang ketiga, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 5. Dan berikutnya kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 6 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu dimulai saat Bapak menyampaikan visi dan misi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Bapak, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin yang saya muliakan dan seluruh rakyat Aceh yang saya cintai, I love you full. Bapak, Ibu-Ibu yang saya cintai dan seluruh rakyat Aceh, terkait dengan tema mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas, kami ingin menjelaskan
visi kami dalam konteks tema hari ini. Konteks tema hari ini ada dua kata kunci, yaitu damai dan sejahtera. Damai tanpa kesejahteraan adalah mimpi kosong, tapi kesejahteraan tanpa perdamaian tidak mungkin kita wujudkan. Dalam konteks visi ini, maka misi yang akan kami lakukan menyangkut aspek-aspek dan filosofi, yaitu penguatan nilai-nilai lokal dalam spirit perdamaian. Yang kedua, integritas kebangsaan. Yang ketiga, keadilan bagi semua atau justice for all. Kedaulatan dan ketahanan sumber daya sebagai garansi pembangunan berkelanjutan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Nah, dalam konteks kualitas perencanaan pembangunan, makanya harus ada strategi kita agar kualitas perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan aplikasi pembangunan harus dengan strategi yang terkait dengan tema debat kita hari ini, yaitu mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas. Nah, visi kami sejak perdebatan yang pertama sudah kita gariskan, yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani. Untuk operasional, semua yang termaktub dan sudah pernah kita suarakan dalam debat 2 yang lalu, bahwa program unggulan bagi operasional pencapaian kesejahteraan dalam nuansa perdamaian sudah kita susun dalam 15 program unggulan yang semuanya melihat kearifan lokal, mulai dari Aceh Sejahtera, Aceh Siat, Aceh Carong, Aceh Energi, Aceh Melaut dan Megau, Aceh Tro, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Pemulia, Aceh Damai, Aceh Mengadap, Aceh Tegah, Aceh Green, Aceh Senia, dan Aceh Semegat. 15 program unggulan ini tidak bisa kita wujudkan tanpa pemerintahan yang bersih dan melayani. Sesuai undang-undang bahwa good governance, clean government sudah diatur tata cara dan aplikasinya dalam sebuah birokrasi yang bersih dan melayani. Oleh karenanya, birokrasi yang bersih dan melayani adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada kepemimpinan yang bisa dilakukan tanpa birokrasi yang bersih dan melayani. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Dan sudah hadir bersama kita siang ini pasangan calon nomor urut 4, dan langsung saja kita dengarkan visi dan misinya. Waktunya sama, 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Bapak memulai menyampaikan visi dan misi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun 2016, pemerintah Aceh mendapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK RI yang pertama kali dalam sejarah Aceh. Selain itu, secara berturut-turut Aceh sejak tahun 2014 mendapat penghargaan atau anugerah keterbukaan informasi publik peringkat 1. Pada periode 5 tahun ke depan, kami meletakkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perdamaian Aceh sebagai pilar kedua pembangunan Aceh. Pilar kedua ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan tata kelola pemerintah Aceh yang lebih amanah, mengutamakan pelayanan lebih bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas korupsi. Untuk mewujudkan pilar kedua ini, kami telah menetapkan prioritas kebijakan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan penerapan nilai-nilai syariat Islam. Penetapan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. 1. Rekonstruksi organisasi pemerintah Aceh. 2. Pengembangan kapasitas aparatur sipil negara Aceh berbasis kompetensi. 3. Penguatan pemerintah kampung, pemukiman, kecamatan dan kabupaten kota. Pengembangan kapasitas sistem tata kelola pemerintahan berbasis IT, meliputi pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan. 2. Pengembangan lelang paket, pelayanan publik, perizinan satu atap, samsat online, kesihatan, pendidikan dan e-learning. Melalui tata kelola pemerintah yang baik, apabila mendapat kepercayaan terjadi pada rakyat Aceh untuk memimpin Aceh ini 2017-2022, kami akan melaksanakan pembangunan 25.000 rumah duafa,
Dua, mengusahakan penegakan penegerian 4 perguruan tinggi swasta, yaitu Jabal Ghafur, Gajah Putih, Gunung Loser, dan Al-Muslim. Tiga, membantu pengadaan sarana atau alat tangkap bagi dan modal kerja para nelayan di seluruh Aceh. Kami juga akan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mempermudah akses pasar, menjaga stabilitas harga dan memprioritaskan program di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Waktu kurang dari 30 detik. Silakan Pak, masih ada waktu kurang dari 30 detik lagi. 30 lanjut 30 detik. Akan terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh sesuai dengan standar hidup yang layak. Yang kelima, akan memberikan dukungan penuh kepada lembaga KKR untuk mewujudkan keadilan dan peningkatan pendapatan bagi korban konflik termasuk EXO kombatan. 6, kami akan membangun dan menyempurnakan KOR. Waktu habis. Kita berikan aplaus untuk 6 pasangan calon yang telah memberikan visi dan misinya. Dan pemirsa dan juga hadirin, debat Cagup Cawagup Aceh 2017-2022 akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa dan juga hadirin, saya Aryo Ardi masih hadir siang ini langsung dari Banda Aceh dalam debat ketiga atau debat terakhir pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh 2017 dan 2022. Dan untuk sesi kali ini kita akan mendengarkan atau saya nanti akan membacakan pertanyaan yang berasal dari 3 orang panelis, 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing paslon dalam waktu 3 menit untuk menjawab 2 pertanyaan. Dan langsung saja saya undang perwakilan dari panelis untuk menuju ke atas panggung. Bapak Mawardi Ismail M. Hum, pensiunan dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Terima kasih Pak, saya buka dulu amplopnya. Dan untuk sesi kali ini, sebelumnya sudah diadakan undian untuk urutan jawaban dari masing-masing paslon. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah disusun 3 orang panelis kita siang ini. Pertanyaan pertama yang akan saya bacakan sekaligus. Penerimaan APBA sejak 2008-2016 didominasi oleh dana otonomi khusus, yaitu rata-rata 62% dari total penerimaan Aceh. Menurut UUPA, penerimaan dana otsus akan berkurang secara signifikan pada tahun 2023 dari 2% menjadi 1%. Setara dana alokasi umum nasional. Karena itu, pendapatan asli Aceh menjadi salah satu solusi penting di masa mendatang. Namun, fakta selama ini membuat pesimistis karena besaran pendapatan asli Aceh itu belum signifikan. Rata-rata hanya 14,5% dari total penerimaan Aceh. Jika tidak mampu ditingkatkan, maka Aceh akan berada dalam keadaan darurat anggaran yang menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pertanyaan dari panelis adalah, apa langkah-langkah strategis dan konkret yang akan Bapak tempuh dalam meningkatkan pendapatan asli Aceh agar berkontribusi secara lebih besar kepada APBA jika terpilih sebagai pemimpin Aceh dalam pilkada mendatang? Itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, salah satu masalah krusial di Aceh adalah kemiskinan dan pengangguran yang dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan secara menyeluruh. Investasi merupakan salah satu solusi terbaik dan efektif untuk peningkatan pendapatan itu, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA. Namun, fakta masih menunjukkan realisasi investasi Aceh masih rendah.
Misalnya, untuk tahun 2015, realisasi investasi PMDN dan PMA sebesar 5,73 triliun rupiah. Secara nasional, Aceh berada pada peringkat 12 investasi PMDN dan peringkat 31 PMA. Untuk tahun 2016, realisasi investasi adalah 4,97 triliun rupiah, yang secara nasional menempatkan Aceh pada peringkat ke-19 realisasi PMDN dan peringkat ke-24 realisasi PMA. Pertanyaan dari panelis sebagai berikut. Jika nanti terpilih, apa langkah-langkah strategis dan konkret yang akan Bapak tempuh untuk meningkatkan investasi tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri? Itu adalah 2 pertanyaan dari panelis yang saya bacakan, dan sesuai dengan undian yang telah kami lakukan, maka urutan pertama yang akan menjawab pertanyaan 2 pertanyaan panelis tersebut adalah pasangan nomor urut 3, mempunyai waktu masing-masing 3 menit untuk menjawab 2 pertanyaan. Kami persilakan, waktu dimulai sejak Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih saudara moderator. Kami ingin menjawab singkat bahwa pertama tentang PAD yang berkurang. Hari ini pemerintah daerah harus segera, sekali lagi segera, melakukan upaya-upaya sehingga bisa mendapatkan PAD. Kita tahu selama ini seperti dikatakan PAD kita sangat kecil. Dana otsus akan berakhir. Oleh karena itu kami mengambil langkah, kalau kami terpilih, bahwa segera kita mendorong dunia usaha untuk berkembang sangat pesat di Aceh. Kita menginginkan ada 100 perusahaan yang maju di Aceh, dan 100 perusahaan ini kita dukung penuh. Tidak perlu dia lama-lama izin, kita percepat. Mata rantai izin dipercepat. Jadi di kabupaten, di gubernur, sampai kepada BPN dipercepat izinnya, sehingga dia dengan ada HGU 80 juta per hektar dapat. Oleh karena itu, setiap perusahaan kita minta ada saham untuk pemerintah daerah. Untuk provinsi 10%, untuk kabupaten 10%, itu PAD yang akan kita dapat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ada perusahaan-perusahaan besar itu, maka lapangan kerja tercipta. Kalau ada 100.000 hektar saja lahan perkebunan yang dilakukan, maka lapangan kerja akan dimasuki oleh anak-anak muda Aceh luar biasa. Sehingga kemiskinan hilang. Dan yang ketiga, kemiskinan ini, kalau kita ingin berantas agar betul-betul tidak ada lagi, maka hari ini objektif kita lihat yang paling miskin di Aceh adalah masyarakat tani. Nah, masyarakat tani di Aceh, kenapa dia miskin? Karena dia bertani secara tradisional. Kita arahkan, kita hijrahkan masyarakat tani Aceh yang miskin tradisional ini kepada masyarakat Aceh yang modern dengan peralatan-peralatan modern dan bibit unggul dengan irigasi yang cepat. Dalam 3 tahun seluruh sawah Aceh harus diirigasi dengan irigasi sinar matahari. Dengan demikian, yang tadi bertani hanya sekali setahun akan bertani paling tidak 2 kali setahun, dan pendapatan mereka akan menjadi 4 kali dari sekarang. Kemiskinan akan hilang, kita yakin dalam 3 tahun. Dan PAD dengan perusahaan-perusahaan yang kita lakukan, kita buat juga nanti pabrik-pabrik pengolahan. Semua hasil yang didapat dari komoditi Aceh, jangan dijual mentah ke Medan. Tapi diadakan pabrik-pabrik pengolahan di Aceh, sehingga nilai produksi akan bertambah, dan lapangan kerja dimasukin oleh anak muda kita. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak? Masih ada sisa waktu jika ingin ada yang ditambahkan? Masih ada sisa waktu? Oh ya. Nah, kalau demikian, saya ingin mengatakan hari Waktu ini kurang lahan dari di 30 Aceh detik. masih ada paling tidak 1 juta hektar lahan tidur. Lahan itu kebetulan kami dapat waktu kami jadi gubernur adalah PT-PT yang sudah mengambil lahan di Aceh. Ada 1 juta hektar lahan, tapi hari ini sudah expire. Nah, ini perlu dicabut, diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang dia betul-betul profesional. Dengan demikian, lapangan kerja betul tercipta. Tetapi kalau kita kasih tiap orang 2 hektar lahan, waktu habis. Dia tidak bisa membangun karena dia tidak punya Baik, modal. waktu habis. Terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 6 untuk menjawab sekaligus 2 pertanyaan dari panelis. Waktu 3 menit, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panelis. Untuk pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, rencana strategis konkret dalam meningkatkan pendapatan Aceh, kami tidak mau bicara normatif.
Aceh harus dilihat dari perspektif khusus. Aceh adalah daerah khusus. Apa yang potensial bisa kita angkat untuk menaikkan pendapatan Aceh? Satu, sumber daya manusia. Pada waktu Pak Irwandi Yusuf, sahabat saya menjadi gubernur, tahun 2007 kita sudah memberdayakan institusi Kadin sebagai pelaku usaha dengan rencana penciptaan atau pencetakan 1000 saudagar dalam setahun. Kita akan mulai dengan pemberdayaan UKM, usaha kecil menengah, bahkan usaha UMKM, usaha mikro menengah. Karena sumber daya manusia Aceh adalah bagian terpenting untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tidak hal-hal yang sama dengan di daerah lain. Yang kedua, potensi yang paling potensial dimiliki Aceh adalah lahan. Kita harus melakukan land reform. Mengatur, menata, mengelola kembali lahan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat. Lahan-lahan yang sekarang dikuasai oleh para pengusaha, para tuan tanah, para pemilik konsesi lahan harus ditinjau ulang, harus ditata ulang, harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan kedua, pertanyaan pertama sangat erat hubungannya. Apa langkah konkret untuk meningkatkan investasi? Bapak dan ibu yang saya hormati, investasi bukan hanya menyangkut angka-angka, bukan hanya menyangkut goodwill atau permodalan yang besar. Investasi juga menyangkut image. Aceh punya image yang masih belum terlalu baik. Tapi perlu dalam forum ini saya katakan bahwa setidaknya kehadiran 3 perusahaan besar di Aceh sudah menjamin bahwa Aceh ini aman. Kita akan undang investor-investor dan image-image negatif termasuk tentang syariat Islam harus kita jelaskan bahwa syariat Islam tidak bisa dipisahkan dengan jiwa orang Aceh. Bahwa semua investasi tidak akan terganggu dengan syariat Islam. Bahwa syariat Islam justru akan mendukung investasi yang halal, yang syariah, dan ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat Aceh akan kita capai yang tentu khusus, yang tentu spesifik, yang tentu berbeda dengan yang bukan Aceh. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu sedikit. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab sekaligus 2 pertanyaan dari panelis dalam waktu 3 menit. Pada pemirsa yang terhormat, pada hemat kami, PAD Aceh adalah satu-satunya untuk kita meningkatkan. Yang pertama adalah banyak untuk kita menambah PAD Aceh. Dan banyak di Aceh benda-benda yang belum kita fungsional. Antara lain adalah banyak sungai-sungai yang belum kita fungsional untuk kita meningkatkan PAD Aceh. Yang kedua, untuk meningkatkan PAD Aceh adalah keamanan yang berdasarkan MOU. Ini sekali-kali mesti kita sikapi supaya orang luar supaya masuk dengan yakin dengan membawa inspektor, membawa uang sebanyak-banyak di Aceh. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, MOU harus dirampungkan sebagaimana yang tertera dalam perjanjian MOU Helsinki. Terima kasih. Mungkin saya ingin menambah saja. Bahwa kita paham saudaraku sekalian, secuil apapun perjanjian adalah bara api. Sekarang ada sebuah perjanjian yang belum clear sehingga membuat orang rasa takut. Maka oleh karenanya kehadiran kami adalah bagaimana menyelesaikan perjanjian itu terselesaikan dengan baik. Karena itu menjadi kunci kedamaian Aceh. Karena jangan bicara investasi tanpa rasa yakin perdamaian itu. Maka oleh karenanya kita berharap MOU Helsinki menjadi acuan dasar untuk kita membuat Aceh ini lebih aman. Dengan amannya Aceh, investasi insya Allah menjadi acuan untuk mengangkat investasi. Di samping itu perlu saya sampaikan bahwa kita telah berkomitmen dengan 50 partai pengusung kita di parlemen sudah sepakat bahwa ke depan Puma harus kita jadikan sebuah perusahaan PT sehingga bisa kerjasama dengan luar. Sehingga kita cuma bukan pemerintah Aceh ke depan bukan cuma pinter menghabiskan uang, tetapi pinter mencari uang dengan perusahaan-perusahaan kita sendiri,
Puma yang kita miliki harus kita dorong menjadi perusahaan yang bisa kerjasama dengan venture, dengan perusahaan lain, sehingga kita bisa gerakkan sektor-sektor unggulan kita. Bagaimana pertanian menjadi industri, bagaimana perikanan menjadi industri, kemudian perkebunan menjadi industri. Di samping kita menggait investasi luar, kita harus paham bahwa selama ini kita asik, mulai sejak masa lalu kita asik dengan MOU, tetapi kenapa sampai hari ini tidak terrealisasi dengan maksimal? Kita harus sadar, ada beberapa perusahaan lokal yang belum aktif. Ada KKA, ada beberapa ASEAN yang belum aktif. Ini menjadi acuan kita agar terbangun image yang baik bahwa insya Allah Aceh menjadi daerah yang aman investasi. Kemudian kita akan menggerakkan Puma kita menjadi investasi kita dari awal dari sektor pertanian dan lain sebagainya. Itu menjadi image yang harus kita bangun. Kemudian itu menjadi perusahaan untuk mencari uang kepada Aceh. Meningkatkan PAD untuk Aceh. Terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk langsung menjawab 2 pertanyaan dari panelis dalam waktu 3 menit. Kami persilakan. Penonton kami harap tenang, Ya, terima kasih. Ya, I'm sorry. Bahasa Aceh, bahasa ya Indun. Bahasa Aceh. Ya, lola kiamah. Itayo tapega ekonomi, clean government, good government, surat pun kabuat. Yo lo pega parawan dana osus luar biasa kabe ya. Luar biasa belah kabe ya. Luar biasa berarti 8 ton ru. Ya kan? Man 8 ton ru PKK no dina pertanian dan perkebunan payah pula banyak yang mula. Mandu. Man lo harap baru Bandung jauh alih dari ini fikir pun masa sampai dia. Meyahan hanya jabut hanya jalan. Dan menanti harap pemerintah be keretat aturan budget adalah awak-awak kita kita nombor dah tahu. Ya lo lagi pakiban. Tetapi diskriminasi ini itu tak cukup ni tak cukup itu tinggal layar ini. Jadi lo harap untuk kemajuan Aceh, kalau di Switzerland, kalau di dalam pencu web tamang negara juga, awak tiap tu kan nilai kan? Mereka bukan hanya bukan kan? Jadi beta diskriminasi, beta kera bagi masjid untuk kemampuan rakyat. Yo di khusus di Aceh, pada oleh orang yang ada nunggu, tak pegah, yo bikin di dan usus. Mudum le tak masa pemedi tak pegah lam. Jadi doh. Lo harapan rawan ne fikir jo kan tanggungjawab gubernur. Kan tanggungjawabnya gubernur hak rawan, jo hak rawan hak rawan. Tapi tengok masyarakat wis fikir daerah ro pula Bak Janeng kita ke bawah merturun. Ba nyo baik juga. Baik lagi itu kalau lahir baik lagi jauh Jepang apa. Nyo baik. Jadi dalam hal aku ino tak fikir masalah ekonomi. Tapi kita jalan nanti biar. Ilo kalau mungkin nak, misalnya lo dia gubernur ke, pengkadi tinggal kirimeh baru lo berdapat. Maka pas, berarti sapuh lang boleh biar juga, biar dia kedan. Okey, semua ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk meningkatkan peran serta peningkatan PAD dan sebagainya, kita harus ikut partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama para pedagang. Kemudian paling penting adalah penegakan hukum, ya. Kemudian transparansi di dalam pelaksanaan. Izin dipermudah. Kalau misalnya ada investasi, pemerintah daerah minta saham kosong, ya otomatis investornya nggak akan masuk. Oleh karenanya kita harus transparan. Investor kita undang dengan baik, keamanan kita jamin, sehingga pelaksanaan pembangunan di Aceh ini merata dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha daerah yang selama ini mungkin jarang terjadi. Otomatis berarti pengusaha harus meningkat, jasanya juga habis. Pasangan calon nomor urut 2 dan berikutnya kesempatan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk sekaligus menjawab 2 pertanyaan panelis dalam waktu 3 menit. Kami persilahkan. Yang pertama adalah intensifikasi penerimaan. Antara lain seluruh objek yang ada di Aceh supaya bayar pajak di Aceh. Bayar retribusi di Aceh. Contoh kecil, STNK saja, plat mobil saja, itu harus kita intensifkan.
Jangan lagi ada dibayar di luar Aceh. Yang kedua, pengusaha-pengusaha yang berusaha di Aceh juga harus membayar pajak, bahkan retribusi di Aceh. Ini melalui usaha-usaha intensifikasi kita. Kemudian menggali objek pajak yang baru, antara lain adalah seperti sektor pariwisata yang islami. Ini masih banyak kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh kita. Tapi yang paling penting saudaraku adalah kita sangat terbantu dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015, yaitu tentang pengelolaan bersama sumber daya minyak dan gas di Aceh. Dari sebelumnya hanya 12 mil, sekarang sudah ditambah 200 mil. Dan itu insya Allah akan meningkatkan pendapatan asli Aceh. Terima kasih. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh calon gubernur kita. Terima kasih. Langkah-langkah strategis yang akan kita ambil untuk mengundang para investor datang ke Aceh. Antara lain yang pertama, kita meningkatkan tentang keamanan, itu yang menjadi pertanyaan pertama bagi investor-investor untuk datang ke Aceh. Apa-apa ini tergantung kepada tentunya kepada aparat penegak hukum yang akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa membuat keadaan Aceh lebih kondusif seperti yang sedia kala. Yang kedua, tentang perizinan dan lain sebagainya yang menyangkut dengan investor yang akan datang ke Aceh, kita permudah. Ya, kita akan menjaga keras ini supaya jangan ada misalnya pungli-pungli dan sebagainya. Ini yang kita hapus, bersihkan secara total sehingga tidak ada lagi pungli-pungli dan menyukarkan para investor. Yang ketiga, kondisi yang paling penting adalah mengenai listrik. Apa yang kita lihat sekarang, listrik itu udip mati. Tapi lagi yang terjadi, ini tentu akan membawa akibat yang negatif kepada para investor. Ini insyaAllah kita kaya dengan untuk membagikan listrik. Air kita banyak dari PLTA dan juga yang lain lagi, batas bumi dan sebagainya. InsyaAllah ini akan membuat kita lebih banyak akan mendapat para investor. Kemudian kita harus proaktif untuk segera ataupun pergi ke luar negeri untuk mengundang para investor datang kemari. Saya lihat kesimpulannya baik sekali. Pada tahun-tahun kedua saya menjabat sebagai gubernur, saya sudah pergi ke Australia misalnya. Serta-merta mereka datang terus dengan ada keinginan. Waktu habis. Ya, terima kasih. Baik, dan kesempatan berikutnya kita berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab sekaligus 2 pertanyaan panelis dalam waktu 3 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Saya kira ini kami di dalam menyelamatkan daerah ini ke depan oleh karena Orsus ini terus turun, kami sudah mendesain sebuah inovasi, yaitu bagaimana kami membagi daerah itu kepada 3 zona, hinterland, daerah belakang, dan daerah tengah, dan daerah coastal, yaitu maritim. Kalau kita bisa betul-betul melakukan, memanfaatkan tanah Orsus ini dengan sangat efisien, ini makanya kita bisa menyelamatkan untuk ekonomi kreatif dan peningkatan PAD ke depan. Karena apa? Sekarang kita lihat bahwa rendah betul infrastruktur yang kita bangun dengan dana-dana yang sudah kita manfaatkan dari Orsus itu. Kita harus berhati-hati. Ini membutuhkan inovasi. Ada sektor-sektor strategis yang harus mampu cepat-cepat kita ambil. Ada komoditi unggulan yang harus kita angkat. Makanya kita katakan bahwa tergantung bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan kita, menyuarakan backbone ekonomi daerah, sehingga inovasi pertumbuhan itu naik. Tidak ada kesejahteraan tanpa pertumbuhan, dan tidak ada pertumbuhan tanpa inovasi. Oleh karena itu, ini yang akan kita lakukan dengan sangat strategis di dalam visi misi yang kami sampaikan. Bahwa nanti pada hinterland itu, kami akan invest pada produksi, pada tengah, dan kekuatan maritim kita. Mudah-mudahan PAD kita benar-benar akan terjamin, dan UPA kita akan lanjutkan dengan baik. Silakan nomor 2. Yang pertama, mempermudah regulasi, yaitu perizinan. Kemudian masalah keamanan, jangan ada intimidasi. Kemudian listrik. Itu karena di mana-mana para investor itu sangat tergantung dengan listrik. Kalau listrik itu ada, barangkali industri apapun bisa didirikan. Tapi tanpa ada listrik tidak mungkin adanya investor yang mau ke Aceh. Kemudian perusahaan-perusahaan yang hadir ke Aceh ini kita harapkan. Yang pertama kita bikin persyaratan kalau dia di sini ada ketentuan tersendiri. Yang pertama SDM yang ada di daerah di Aceh ini harus diambil. SDM dari Aceh, jangan seluruhnya dari Jawa, dan berkantor di Aceh, itu yang kita harapkan. Kemudian di samping itu
Tata ruang juga harus jelas. Jangan ada pertengkaran antara rakyat dengan perusahaan. Ini yang sering terjadi. Nah, ini barangkali perlu pemikiran dari DPR dan Pak Gubernur nantinya. Mungkin inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga banyak terjadi sekarang antara para investor dengan masyarakat tempat terjadi pertentangan antara keduanya. Oleh karenanya, masalah keamanan juga itu harus diperhatikan. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Waktu kurang dari 30 detik lagi. Kami persilakan Pak. Adalah jangan terjadi intimidasi. Karena selama kami bupati juga dan kepala dinas, intimidasi belum hilang sampai saat sekarang ini. Demikian, terima kasih. Dan inovasi tadi yang kita terakhir kali adalah ada trust dari investor yang juga perlu kita jaga. Ini memang trust inilah kemudian yang menyebabkan mereka hadir di daerah kemudian melakukan investasi. Bagaimana trust ini kita berbangun, keamanan dan kedamaian harus mampu kita ciptakan di Aceh dengan bagus. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk 6 orang pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan dari 3 orang panelis kita, masing-masing Profesor Dr. M. Nasir Aziz, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyah, Mawardi Ismail M. Hum, pensiunan dosen Fakultas Hukum Unsyah, dan Saifuddin Bontasyam, SHMA, dosen Fakultas Hukum Unsyah. Dan pemirsa, debat Cagup dan Cawagup Aceh 2017-2022 akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Anyus TV yang siang hari ini siaran langsung dari Banda Aceh, debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh 2017-2022. Dan kita sudah sampai ke segmen keempat, yakni segmen yang paling ditunggu, karena masing-masing paslon bisa mengajukan pertanyaan dan sekaligus menjawab dan saling menanggapi pertanyaan paslon lainnya. Dan sudah kami undi sebelumnya, kesempatan pertama kami berikan kepada paslon nomor urut 2, untuk memberikan jawaban, memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 6. Paslon nomor 2 mempunyai waktu 30 detik untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 6. Kami persilakan waktu dari sekarang. Ya, terima kasih. Maaf. Bapak Irwan Yusuf. Maaf saya tanya sikit ya. Baru-baru ini cukup gencar hujan di Aceh yang bawa masalah JKA. Saya tanya dengan Bapak, kapan JKA itu lahirnya? Atau siapa yang buatnya? 10 detik. Jadi siapa yang buatnya? Apa saya dulu? Sudah itu. Waktu habis pasangan calon urut 2. Dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 6 dengan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Yang terhormat Pak Karya, jika itu saya cetuskan tahun 2010. Saya ada mendengar selentingan Anda di kampanye mengatakan bahwa jika itu Anda yang bikin sebelum MOU atau tuturan MOU dengan menyampaikan pesan kepada Mati Atisari. Itu hoak, Pak Karya, itu hoak. Tidak benar. Bikin saja. Bikin jika itu mudah. Tetapi yang lebih mudah lagi bikin anak. Pak Karya nggak bisa itu. Oleh karena itu, janganlah di kampanye-kampanye mengarang-arang cerita yang untuk mengurusi rakyat. Rakyat udah pinter dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi demikian Pak Karya, kemudian mungkin saya akan menambahkan. Baik, saya akan lanjutkan di 30 detik terakhir bahwa fakta, catatan, transkrip itu ada tentang kapan dan bagaimana JKA lahir. Saya pikir itu bukan sebuah program yang istimewa, karena Pak Irwandi Yusuf waktu itu melihat ada potensi penganggaran, ada masalah di lapangan, sehingga ada ide beliau menciptakan jaminan kesehatan Aceh. Waktu habis, dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 6. Sebelum teket yang Muyasiki, Peter Petnya kau sana, dia datang dengan saya ke gunung. Sudah itu saya mengadu dengan mereka itu. Sudah itu didengar oleh Kumale Mahmud dan Dr. Zaini Abdullah di Finland. Sudah itu apa jadi? Oleh orang itu dia
bilang dengan Jakarta. Jakarta diasuhkan kepada Pak Gubernur waktu itu Mustafa Abu Bakar. Dan DPRA yaitu Said Fuad Zakaria. Beliau yang buat monumen itu adalah Pak Mustafa Abu Bakar. Dan Said Fuad itu belum sudah turun. Naiklah Hasbi Abdullah, beliau itu yang teken. Apakah waktu sudah teken itu atau saya punya, atau orang lain punya, atau orang Aceh punya? Jadi saya pikir saya lebih berhak karena saya di gunung yang membuat itu dengan Jakob Sanan, Peter Pitt dan Johan Christensen. Ada dokumennya. Waktu habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 6 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Apa yang disampaikan oleh Pak Karya tentang instruksi Peter Pitt, saya tidak pernah mendengarnya, bahkan dari pihak Dr. Zaini juga tidak pernah mendengarnya tentang jika Pak Karya sudah melakukan pembohongan publik. Janganlah begitu. Kemudian, jika itu bukan idenya dari saya, tapi yang melakukannya adalah legislatif dan eksekutif. Tanpa persetujuan legislatif, enggak bisa eksekutif melakukannya. Waktu itu, legislatifnya didominasi oleh PA, oleh partai saya waktu itu. Maka saya pun lancar melaksanakan memperlakukan JKA karena didukung oleh legislatif. Jadi demikian mudah-mudahan sejarah tidak salah. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Baik. Dan kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 5 dalam waktu 30 detik. Paslon 5, dalam hal meningkatkan pelayanan publik tentunya perlu standarisasi yang diakui secara nasional dan internasional. Yang berlaku sekarang adalah ISO 9001. Sekarang bagaimana pendapat anda tentang ISO 9001 dan bagaimana strategi implement saudara ke depan nantinya? Masih ada sisa waktu, Pak, untuk bertanya? Cukup. Masih ada sisa waktu. Baik, waktu habis dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Menyangkut dengan isu yang dikeluarkan itu memang kita harus mendapat supporting kita semua dari pemerintah. Tetapi secara detail saya tidak mungkin bisa menjelaskan dan saya tidak paham secara detail. Secara angka demi angka atau kata demi kata. Tetapi saya pikir kita sebagai pemerintah, kita sebagai kepala pemerintah, apalagi kita jabatan gubernur ini. Jabatan gubernur yang harus kita pahami bukan jabatan cuma kepala teknis. Kita adalah jabatan politik. Ini yang harus kita sadari bersama. Baik buruknya sebuah negeri sangat tergantung bagaimana komitmen politik kita sebagai gubernur untuk mampu membawa pemerintah safe, pemerintah yang clean. Karena kenapa? Sistem ini sangat baik, tetapi kenapa sekian lama sudah 70 Indonesia merdeka, beberapa kali sudah kita sepakat. Tapi kondisinya hari ini, saudaraku sekalian, bahwa sistem yang baik tanpa didukung oleh kekuatan politik, tanpa didukung oleh kebijakan politik yang baik, ini sangat bermasalah. Maka oleh karenanya kita sebagai gubernur, sebagai jabatan politis, ini perlu komitmen kami berkomitmen ke depan bahwa pemerintah Aceh harus menjadi pemerintah yang efektif, efisien, dan harus menjadi pemerintah yang bersih. Terima kasih Bapak. Masih ada sisa waktu, Pak? Masih ada sisa waktu? Yang kedua, saya ingin menambahkan bahwasannya adalah untuk publik kebahasaan dapat yang lebih bagus, kita harus terapkan semua biru-biru atau organisasi yang jelas dan transparan. Waktu habis, Pak, dan kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban pasangan calon nomor urut 5 dalam waktu 1 menit. Ya, sebetulnya ISO 9001 itu adalah manajemen mutu, sistem manajemen mutu itu Pak. Di dalam setiap sektor pelayanan. Jadi kalau kita keliru di situ, maka maksudnya begini. Supaya kita tidak rakyat was-was. Yang dimaksudkan peningkatan kualitas pelayanan publik nanti adalah
sangat tergantung kepada akreditasi daripada ISO 99 itu sekarang. Dan boleh tidak, kita dituntut dari apa? Itu pengertiannya, supaya jangan keliru. Jadi kita itu isinya lah produk, kualitas, dan kinerja. Saya kira itu nanti Pak Khalid, coba dihayati banget, itu bahwa ISO 9001 adalah untuk masa depan rakyat. Ini kita bisa main-main. Saya kira kalau kita mau komit di dalam peningkatan pelayanan publik, maka pelayanan publik yang memenuhi quality assurance, itu ISO 9001. Artinya sudah memenuhi persyaratan. Makasih, makasih Pak. Baik, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 5 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Kakandaku yang mulia Pak Tarmizi. Saya pikir kondisi pemerintah hari ini bukan tidak berjalan, tidak ada aturan. Ada sistem. Apakah sekarang sudah punya ISO dan lain sebagainya. Tapi kenapa kondisi pemerintah hari ini masih seperti ini? Apakah tidak ada aturan? Seperti waktu Bapak menjadi bupati, apakah tidak ada aturan? Tetapi faktanya, Kabupaten Aceh Utara menjadi provinsi terkaya waktu saat itu, apa yang tersisa hari ini? Apakah waktu itu tidak ada peraturan? Ini perlu komitmen kita, saudaraku sekalian. Kita sebagai calon pemimpin dan kita akan menjadi pemimpin di Aceh adalah pemimpin politik. Bagaimana komitmen politik kita untuk membangun Aceh? Standarisasi yang ada, apakah kita komitmen? Sangat tergantung pada hati kita. Fakta telah membuktikan Aceh Utara kabupaten terkaya pada saat itu. Hari ini apa yang tersisa? Ini yang perlu kita pahami. Bukan salah Pak Tarmizi, bukan salah sistem, tapi komitmen kita. Bagaimana mampu kita mengakomodir semua potensi politik, semua kekuasaan politik, agar kita mampu membawa negeri ini sepakat seiring sebahu demi Aceh yang lebih baik. Terima kasih. Dan kesempatan berikutnya kami berikan kepada pasangan nomor urut 5 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 2 dalam waktu 30 detik. Ini, terima kasih. Ini mohon maaf. Masalah JKA memang sudah sering kali beredar di lapangan sehingga timbul fitnah dan dawa-dawi di tengah masyarakat. Kita tidak boleh sebagai calon pemimpin membangun fitnah. Tidak mungkin lahir pemimpin yang baik dengan cara-cara yang tidak baik. Agar masyarakat kita tidak terbodohi. Saya ingin bertanya pada Apa Karya. Jujur Pak, tadi waktu Apa Karya kita nanya ke Mairwandi, ini belum clear. Sebenarnya JKA ini menurut Pak Karya bagaimana ini? Siapa punya Pak Karya? Silakan. Baik. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit 30 detik. Kami persilakan Pak. Ada apa kata betul kan? Jadi menawang kan? JKA-nya, Tuan, kamu miatra, kamu di tengah kata kita, bagaimana? Ya, akan saya bicarakan di sana. Jadi, Onian, kita kembali ke Dr. sini. Okey? Kaji tahu. Jadi, pegah Pak Martisari, pegah ke Jakarta. Jadi, Jakarta dijauh kena wajah. Pak Mustafa, Bupaka yang pegah pun. Wajah lu kalau turun dari geli. Kah? Jadi, lu kalau lu dengan Pak Mustafa aja yang gaya lu pun. Jadi, Onian, Boka, saya buat karya katun. Kuas bikin tekel kan. Mihana disetujui oleh Jakarta. Mihana dilakeli luar negara. Mihana logun. Wate dikle maman bidan. Jadi ini kemudian Aceh. Milo buka JKA Jakarta luar. Kanjut. Mami lagi alo buka itu. Ini halun terimang. Sabab pakai JKA lah. Berarti jalan kereta api Aceh. Hei. Kami harap hadirin tenang, masih ada sisa waktu Pak. Jadi, dalam hayo tengok menau. Bek sapi punya susu, lembu punya nama. Cuma masalah ini, saya patriot aja untuk tabina ke Aceh. Siapa yang jadi ini maning hutan. Untuk apa? Jadi peyangan, ini pikir-pikir. Jangan cari-cari ya. Waktu habis okay. Pak. Silakan paslon nomor 5 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Terima kasih, Pak Karya. Ini pertanyaan ini tujuannya apa? Tidak jadi fitnah. Tapi jangan menjawab. Itu juga tidak berdasarkan fakta. Seingat saya, itu sebenarnya dana dari dana OSUS kalau tidak salah. Karena apa? Waktu itu saya juru bicara para ketua DPRD se-Aceh sebagai juru bicara OSUS. Uang itu bersumber dari OSUS. Bukan hasil lobby ini, lobby sana. Menurut pemahaman saya. Dan waktu itu Pak Tarmizi, beliau sebagai gubernur, saya sebagai juru bicara. Saya dorong menjadi dana OSUS. Saya menjadi juru bicara para ketua dana OSUS.
Sehingga kita dorong. Yang bermana menurut pemahaman saya, bila salah nanti dibantah atau mungkin diklarifikasi. Dana JKA bersumber dari Otsus. Otsus itu adalah uang perdamaian. Uang perdamaian karena ada konflik di Aceh. Konflik itu disebabkan oleh GAM. Kesimpulan, uang GAM akibat perdamaian ada dana Otsus, akibat Otsus ada JKA. Kebetulan waktu itu DPR dikuasai oleh PA dan Pak Irwandi juga didukung oleh PA. Akibat koordinasi pemerintah Aceh, Pak Irwandi dengan DPR yang baik, maka lahirlah JKA. Baik, waktu habis. Waktu habis. Paslon nomor urut 2. Kami harap penonton tenang. Penonton tenang. Hadirin tenang. Hadirin tenang. Kami berikan waktu pada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Jadi masalah JKA dengan dana Otsus nya melain, enggak? Melain. Dana Otsus ni kapadung ton terenggam baru dana Otsus. Tetapi JKA yang kawai terlekai ya. Lot pegah, nyo lot na rekod, na rekam ke TV, lemah. Jadi lemah. Lot dengan Yohang, Kristen saya macam. Karena dia oleh EU, dia oleh Matisari, dia oleh Pak SBY. Dia menempak lon bo. Karena lon ada big boss di Aceh masalah Hudi. Jadi orang lon lagi dia apa? Masalah kesihatan 2. Anu lo kamu tetap par rumah hidup. Nanti Pak Adnan akan tahu satu hari. Jadi nyan je kalau penuh. Man bertanya lon tayang lam. Pagi panjoha yang kamu nyanyi aja. Mendom baik gubernur ko haibi ke kamu ah. Tiap gubernur lo kerja rumah. Jadi waktu habis Pak. Dan kesempatan berikutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 6 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4 dalam waktu 30 detik. Ya, terima kasih saudara moderator. Bapak Zaini Abdullah, orang tua saya yang saya hormati. Pak Nasarudin, orang sekampung saya yang saya cintai. Saya mau tanya Pak, menurut kami kesejahteraan itu kaitannya erat sekali dengan angka kemiskinan dan kesehatan. Tapi masa pemerintahan Zikir, kesejahteraan lebih menekankan kepada infrastruktur. Apa hubungannya Pak, kesejahteraan dengan infrastruktur? Makasih Pak. Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan paslon nomor urut 6 dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik. Itu memang tidak ada hubungan sama sekali. Tapi tentu ada juga hubungan dengan transportasi yang bagus, tentu akan mengurangi angka kemiskinan. Karena seperti sekarang, kita tahun-tahun pertama tahun kedua telah membangun 14 ruas jalan yang menghubungkan di seluruh itu tengah, barat, selatan, tenggara dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Yang terutama sekali, yang paling penting, seperti jalan KKA. Begitu mereka sujud syukur di situ waktu dibuka jalan itu. Sekarang sudah mulus betul. Di mana sayur-sayur atau hasil pertanian sekarang dari daerah Gayo, Medan Meriah bisa langsung dibawa ke Medan ataupun ke Lok Semawai. Ini tentu menguntungkan. Itu hubungannya transportasi dengan kemiskinan. Ya. Yang kedua, oleh Pak Abdullah Putih, tapi bukan pertanyaan kepada beliau, tapi saya nyatakan bahawa angka kemiskinan sekarang sangat menurun. Waktu Pak Abdullah Putih itu angka kemiskinan itu sekitar 29%. Waktu Pak Irwandi masuk, ini menurun jadi 19. Waktu kami sekarang tinggal 16,1. Berarti produktivitas yang dijalankan oleh para petani dan sebagainya itu meningkat. Dan ini menyebabkan menurunnya angka kemiskinan. Itu tentu ada juga hubungan transportasi dengan angka kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kami persilakan paslon nomor urut 6 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Dr. Denny, saya dulu ketika memasuki kantor tahun 2007, angka kemiskinan Aceh ada 33,4%. Kemudian 5 tahun saya menjabat, angka kemiskinan turun menjadi 18,9%. Tapi sekarang angka kemiskinan itu masih berkisar dekat-dekat angka itu juga, 17%, sekian. Dan
dulu saya sudah merencanakan agar angka kemiskinan ini lebih turun lagi. Maka saya persiapkan lapangan pekerjaan dengan rencana jalan tol dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tetapi dua program bagus itu Anda cancel. Kenapa? Nyatanya akhirnya masyarakat kita banyak yang menganggur. Saya sangat sesalkan kenapa dua proyek besar itu Anda batalkan. Masih ada sisa waktu, Pak? Masih ada sisa waktu? Baik, paslon nomor urut 4 silahkan menanggapi dalam waktu 1 menit. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini itu tuh statistiknya. Itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini statistik yang terbelakangan kita lihat, ya. Di waktu Pak Irwandi ini memang 19, ya. Kemudian turun jadi 16,1. Bukan seperti yang disebutkan tadi. Kita akan mempelajari kembali dan bikin yang statistik yang otentik. Jangan ini menjadi pembohongan kepada masyarakat. Ini yang paling bahaya. Jalan tol tidak dibatalkan, malah dilanjutkan, Pak. Jalan tol ini saya ingin bicarakan. Jalan tol terakhir apa yang dibilang oleh Bapak Presiden waktu beliau ke Aceh, jalan tol tidak dibatalkan. Malah beliau mengatakan, karena itu menurut pengetahuan saya waktu saya katakan jalan tol mohon Bapak Presiden jangan bikin dari Medan seterusnya. Pulau Sumatera itu mulai dari Aceh, bukan dari Medan. Maka beliau mengabulkan ini. Baik, waktu habis. Ya, jalan tol waktu itu habis, sudah Pak. dimulai. Waktu habis. Ya. Waktu habis, Pak. Baik, dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 3 dalam waktu 30 detik. Kami persilakan. Dalam beberapa kesempatan, Bang Lah, mohon maaf, sangat optimis bisa menurunkan kemiskinan drastis. Tetapi tadi sudah digambarkan, Bapak juga sudah pernah memimpin, Pak Irwandi sudah pernah memimpin, Abu sudah pernah memimpin, tetapi ada dinamikanya. Oleh karena itu kami ingin yang konkret, Pak. Apa sebenarnya langkah itu, Pak? Masih ada sisa waktu, Pak. Apa langkah untuk bisa menurunkan angka kemiskinan itu secara drastis itu? Terima kasih, Pak. Baik, waktu habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban dalam waktu 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali dan saya tunggu-tunggu. Jadi memang banyak kita kalau mengatakan menurunkan kemiskinan, kita membuat satu kemajuan, itu isu-isu slogan. Saya ingin menggambarkan secara terukur. Jadi saya gambarkan, walaupun waktu sedikit. Sekarang kebanyakan petani kita, misalnya, dia bertani sekali setahun, karena banyak curah hujan. Dia dapat 4 ton, 4 ton kali 4.000, 16 juta. Biaya segala macam habis 8 juta, tinggal 8 juta. 700.000 dia dapat per bulan. Oleh karena itu kita tingkatkan menjadi 4 kali. Caranya bagaimana? Dia harus bertani paling tidak 2 kali setahun. Caranya apa? Kita bikin irigasi. Irigasi mahal 4 triliun tidak. Sekarang ada irigasi sinar matahari. Dengan 1 sinar matahari itu dia 6 juta, hanya 30 juta. 6 hektar 30 juta. Jadi kita ciptakan dalam 3 tahun seluruh tanah Aceh 350.000 hektar sawah jadi irigasi. Jadi pendapatan masyarakat tani menjadi 4 kali 2,8 juta. Itu caranya. Jadi kita berpihak. Oleh karena itu juga biaya untuk sektor pertanian kita naikkan. Sekarang barangkali 3-4%. Nasional juga begitu. Thailand 17%, Amerika 9%. Kalau saya jadikan sektor pertanian anggarannya 20%. Itu caranya. Yang ketiga, masyarakat tani itu jangan dilepaskan. Kita hirau dia. Kita datangin. Karena itu pejabat birokrasi dia turun gunung. Harus turun habis, gunung. Pak. Waktu habis, kami persilakan paslon nomor 4 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Kami setuju, Pak. Tapi ada hal lain, Pak. Kantong-kantong kemiskinan di Aceh ini harus diidentifikasi. Salah satu menurut Azan adalah wilayah yang didiami oleh warga kita di pedalaman. Seperti di Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Aceh Timur, Lukup Serbejadi, Lukup, dan lain-lain itu, termasuk Bandar Meriah, Samar Kilang, Nagan Raya, ada Betung Ate. Itu harus dibikin infrastruktur, Pak, supaya bangkit masyarakat di situ untuk berusaha. Dengan demikian angka kemiskinan Aceh ini bisa diturunkan drastis, selain apa yang telah Bapak programkan itu. Kami setuju itu, Pak.
Jadi pertama identifikasi wilayah di mana kemiskinan itu. Dengan demikian kita akan memberikan program yang relatif tepat. Kalau menurut kami yang di pedalaman itu adalah infrastrukturnya, Pak. Dengan baiknya infrastruktur, masyarakat akan menjadi bergairah untuk berusaha dan investasi juga akan tumbuh di situ. Baik dalam dan waktu habis. Terima kasih, Bapak. Paslon nomor urut 3, kami persilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Bicara infrastruktur, saya kira semua setuju itu sangat penting, sangat perlu. Karena itu pada waktu saya memimpin Aceh dulu, saya bangun jalan Ladia Galaska dari pantai barat sampai ke selatan, melalui Benar Meriah, Takengon, Aceh Loser. Kita lakukan itu. Waktu itu Megawati mendukung sepenuhnya, walaupun di tengah konflik yang berat. Jadi saya setuju itu. Tetapi Pak, membangun infrastruktur jangan semuanya Bapak APBA, habis uang APBA banyak sekali. Kita lakukan dengan cara lain. Apa? Kita bangun perusahaan-perusahaan perkebunan yang besar, pabrik-pabrik. Dia kita subikan jalan. Jangan uang itu semua. Masalah identifikasi Pak, daerah Benar Meriah, daerah ini. Saya ingin kasih tahu Bapak, identifikasi saya, seluruh Aceh 60% miskin. Tidak hanya Bapak katakan itu, seluruh Aceh. Buktinya apa? Data statistik saya mengatakan, Aceh termiskin kedua di Pulau Sumatera. Baik, waktu habis. Kami persilahkan kesempatan berikutnya kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 30 detik. Kami persilahkan. Terima kasih yang saya cintai Adinda Tarmidi, karena beliau waktu saya gubernur adalah bupati saya di Aceh Utara. Hari ini bersanding dengan saya, dalam tanda petik melawan saya. Beliau berhasil melawan saya. Tapi saya melihat apa yang Anda uraikan selama ini, mau itu, kalimat-kalimat slogan semua. Ya. Kata-kata asing semua. Harap diingat orang Aceh sekarang masih miskin. Karena itu saya minta kepada Anda, bagaimana Anda membangun Aceh secara terukur. Waktu habis. Kami persilakan pada paslon nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Abdullah, saya kira justru saya kebalikan menilainya dari apa yang diungkapkan Pak Abdullah dalam pengembangan pertanian. Saya kira itu tidak realistis dengan ambisius seperti itu tanpa dasar. Itu justru yang saya lihat, justru yang kami ungkapkan, kita akan membagi zonasi secara konkret. Karena selama ini memang di situ rakyat tidak tersentuh. Gitu. Oleh karena itu yang kami jelaskan kepada rakyat, bagaimana membebaskan kemiskinan 3 tahun, tetapi ada reasoningnya. Kita angkat ekonomi kerakyatan dengan membangun zona hinterland belakang, karena di situ ada, bayangkan dari Aceh Selatan sampai Aceh Tenggara, ada sawit, ada kopi, ada pala, ada nilam dan segala macam. Daerah tengah, daerah industri yang tidak tersentuh, ada industri dan jasa dan maritim yang keleleran selama ini kita ingin angkat, itu sangat-sangat konkret. Saya kira itu yang justru saya melihat bahwa Pak Abdullah mungkin perlu lebih lagi dipahami bagaimana di dalam ambisius kepada sektor pertanian. Karena sektor pertanian itu sangat tergantung kepada bagaimana prime mover ekonomi kita pada sektor-sektor yang lain gitu. Oleh karena pertanian ini tidak bisa dia harus beralih pada subsisten kepada komersil, maka itu harus mampu kita membenah semua infrastruktur di dalam bagaimana membangun sebuah inovasi-inovasi itu. Saya kira itu yang kami lakukan ke depan, dan insya Allah dengan pembenahan tata kelola pemerintahan yang sangat amburadul sekarang ini, maka itu akan mampu kita capai dengan bagus sekali dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Dan ini komitmen saja sebetulnya. Ini kalau ada komitmen, apapun cerita tidak akan jalan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan paslon nomor 3 untuk ditanggapi dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Saya masih melihat jawabannya masih ngambang. Ya. Saya ingin bagaimana menyatakan bahwa orang Aceh dalam 3 tahun bisa dia bangkit dari 700.000 per bulan menjadi 2 juta. Bagaimana cara Anda? Itu yang saya maksudkan. Kalau hanya bangun ini, bangun itu namanya uang ada. Anak kecil juga bisa bangun. Tapi strategi apa? Taktik apa? Ini planning. Planningnya, strateginya saya minta apa? Kalau uang ada siapa aja bisa bangun. Mau bangun jalan, mau bangun ini, bangun itu ada uang. Misalnya Anda bisa kata, saya akan mendapat uang lain daripada itu. Cara saya begini. Masih ada sisa waktu, Pak? Masih ada sisa waktu? Cukup. Kita harus menunggu waktu habis terlebih dahulu.
Baik, kami persilakan paslon nomor 1 untuk ditanggapi dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Itu atasan saya Pak Gubernur Putih waktu saya Bupati. Pak, ini pengalaman saya nih Pak. Itu kalau untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, sesuai dengan Bapak katakan betul. Tapi harus diperbaiki kelembagaannya Pak. Kelembagaan kelompok tani, kejurunbangnya harus diperbaiki tata kerjanya. Kemudian irigasi itu harus berperan bagaimana merata seluruh daerah. Kemudian baru penanaman bisa kita tanam berapa kali. Apa 2 kali setahun baru bisa kita tingkatkan pendapatan produksi petani. Kalau tidak mungkin. Maka oleh karenanya bagaimana sistem penyuluhan harus kita perbaiki, bagaimana kelembagaan kejumblang harus kita perbaiki, bagaimana tata kelola dalam bidang pertanian dengan pengairan harus bersatu padu sehingga dapat bekerjasama untuk memberdayakan seluruh masyarakat, Pak. Demikian. Terus. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Ya saya kira Pak Abdullah jangan khawatir. Apa yang kami desain itu sangat-sangat menentukan rakyat kita. Terima kasih. Waktu habis. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk 6 orang pasangan calon yang ada di depan kita ini. Dan pemirsa, debat Cagup Cawagup Aceh 2017-2022 masih akan kembali sesaat lagi langsung dari Banda Aceh. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami langsung dari Banda Aceh dan kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami berikan waktu selama 1 menit 30 detik yang kami mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Saya Tarmizi Akarim bersama Mas Salmina Ali, pilihan nomor urut 1. Meyakini bahwa berdasarkan berbagai pengalaman pemerintahan yang kami miliki berdua, maka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak selamanya tergantung kepada aspek ketersediaan dana yang besar, sumber daya yang melimpah ruah. Namun yang menjadi kata kunci adalah kualitas kepemimpinan yang dapat menjadi panutan dan suri teladan yang mampu menggerakkan semua elemen birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat didasarkan atas pengalaman, kompetensi, dan integriti yang sangat penting sekali. Masyarakat Aceh yang kami cintai, pilkada hanya tinggal beberapa hari lagi. Penuh harapan dan doa kami agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan pilihan kali ini. Kita berdoa semoga rakyat bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, dan semuanya akan berlangsung dengan bagus. Pilkada bukan waktunya untuk coba-coba, namun memilih pemimpin dalam merupakan langkah awal untuk menentukan sukses atau gagalnya pembangunan kita yang akan datang. Karena kenyataan, walaupun melimpah ruah anggaran, tetapi setelah kita keliru memilih pemimpin, maka tidak pernah ada kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Inilah yang kita rasakan sekarang yang perlu kita mengikuti supaya rakyat tidak lagi merasa bahwa dia tidak ada kehadiran negara di dalam menyelesaikan persoalan dia dalam setiap aspek kehidupannya. Demikian hidup nomor 1. Baik, waktu habis. Dan closing statement berikutnya dari pasangan calon nomor urut 2. 1 menit 30 detik. Terima kasih. Jadi Zakaria Saman Tekuah Lejisa urut 2. Jadi depa je dah pegabat tayo harus konsisten, tayo harus ikhlas apa. Kepegali Tuhan dalam Quran, atamuruna nasa bil birri wa tasawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun. Kepekai orang lain kebajikan yang jelas sedangkan kah tua kewajiban derwaga. Wa antum tatluna kitaba kah nak kitab atau Quran afala ta'qilun kah anak tak Tuhan. Sabar tu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Begala ada baju harga berdagang apa? La ya. Ikul lana ma lana mi kampung karena awal dosa. Itaku dakwat dan mazlumi walau kana kafiran fa indah alaisana hijaba. Jagalah dirimu daripada pengaduan orang Atenanya walaupun dia seorang kafir. Pengaduan itu langsung tidak ada merintangnya. Menyandikkan lana mi di kampung. Allahumma zalamna anfusana wa lakunna minadh zalimin. Mati kemuduman. Jadi dia kira, yo betul-betul. Ya. Zakat dan Karya Saman Tukul Dinsa mengharapkan supaya pemerintah ke depan yang bersih, jujur dan beretika. Pilih nomor 1. Nomor 2, mohon maaf. Mohon maaf, pilih nomor 2. Ya, jangan salah, pilih nomor 2. Baik, waktu habis. Penonton kami harap untuk tenang.
Penonton kami harap untuk tenang. Penonton kami harap untuk tenang. Sekali lagi kami harap untuk tenang dan berikutnya closing statement dari paslon nomor urut 3 1 menit 30 detik kami persilakan. Penonton kami harap tenang, penonton kami harap tenang. Penonton kami harap menjaga ketertiban. Kami persilakan pada paslon nomor urut 3. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Aceh khususnya gure-gure ulama Lunduan bahwa kami dengan Syed Mustafa insya Allah sudah bertekad ingin memimpin Aceh ke depan kalau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai umat Islam saya ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lakat kana laku Rasulullahi uswatun hasanah. Tunjukkan contoh. Kami akan tunjukkan contoh. Kami tidak akan pakai mobil mewah. Kami tidak akan SPJ dengan jutaan. Gaji kami diturunkan. Kami dengar gaji besar. Cukup sedikit aja gaji. Dan untuk saya insya Allah gaji saya selama 5 tahun tidak akan saya terima. Saya kasih semuanya kepada anak yatim. Dan yang kedua, saya akan melakukan upaya bagaimana betul-betul masyarakat miskin dapat bangkit dari kemiskinan. Saya akan datang memeluk orang-orang yatim, orang-orang miskin di desa-desa. Saya kasihkan anggaran yang besar. Saya datang. Saat ini memimpin tidak lagi di pendopo. Kita akan turun bukan hanya belusukan, tapi membina tahira orang tani. Layakin Abu Dawud Tapu mana Buddha, tatan kita tanya orang kurung. Saya akan lakukan itu insya Allah. Oleh karena itu insya Allah angkatan kerja akan masuk lapangan kerja. Tidak lagi perlu Malaysia. Kita akan bangun Aceh melompat lebih jauh ke depan. Lebih cepat dan insya Allah bisa cepat lebih daripada Malaysia. Saya mohon waktu habis. Saya mohon dipilih nomor urut 3. Waktu habis. Berikutnya closing statement dari paslon nomor urut 4. Kami persilakan 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Para pemirsa, hadirin hadirat yang saya muliakan. Sebelum saya membacakan closing statement ini, mari kami ingin menyampaikan ada 4 poin lagi menyangkut visi dan misi yang tadi saya telah bacakan. Yang pertama, kami akan memperhatikan kesejahteraan ASN atau PNS, terutama guru, tenaga kesihatan, tenaga penyuluh pertanian dan bagi yang bertugas di daerah pedalaman dan terpencil. Yang kedua, kami akan memprioritaskan peningkatan ruas-ruas jalan di wilayah pedalaman untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Yang ketiga, sebagai wujud kepedulian pemerintah Aceh kepada warga usia lanjut, kami akan memberikan tunjangan khusus setiap bulan kepada warga Aceh yang berusia 70 tahun ke atas. Yang terakhir, kami akan terus mempertahankan kebijakan pemberian ASI eksklusif dan masa cuti hamil melahirkan kepada semua ASN dan seluruh pekerja atau buruh selama 6 bulan 20 hari. Para pemirsa yang terhormat, prinsip pilkada yang kami ingin sampaikan di sini adalah marilah kita jaga perdamaian ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Aceh. Prinsip adalah untuk kita lakukan dengan penuh prinsip penuh semangat dan persaudaraan. Jangankan cabang yang basah, rantai yang kering pun jangan ada yang patah. Untuk terus menjaga perdamaian Aceh. Waktu habis dan berikutnya 1 menit 30 detik untuk closing statement bagi pasangan calon nomor urut 5 kami persilahkan. Hadirin dan pemirsa serta rakyat Aceh yang Lunduan sayangi. Hari ini hari terakhir debat kandidat. Semua kita telah menyaksikan. Yang harus kita sadari, semua orang bisa berkata-kata, tetapi tidak semua orang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Membangun negeri dibutuhkan kecerdasan, kecerdasan yang rasional, sehingga kita memahami bahwa kita mencalonkan diri menjadi gubernur bukanlah kita sebagai menjadi penguasa di Aceh, tetapi Allah kita sebagai pelaksana daripada eksekutorial yang telah disahkan oleh parlemen. Kita harus sadar. Sehebat apapun program kita, seindah apapun program kita, yang harus kita sadari bahwa kita adalah jabatan politis yang memiliki hak eksekutorial, eksekutif. Sedangkan legislatif, budget anggaran adalah hak politik daripada parlemen.
kami menyampaikan pada kesempatan ini, kami sadar itu, maka kami telah merangkul 65% kursi parlemen sepakat untuk membangun Aceh. Dan alhamdulillah, partai pengusung lain pun sekarang sudah bersama kami untuk sepakat membangun Aceh. Karena sehebat apapun kita gubernur, tidak bisa mengeksekusi anggaran tanpa keputusan DPR Aceh. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya kepada paslon nomor urut 6, closing statement 1 menit 30 detik, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Aceh yang saya cintai, Bapak Ibu-Ibu yang saya muliakan. Aceh adalah spesial. Harus ditangani secara spesial. Harus dipimpin oleh pemimpin yang spesial pula. Berpengalaman, berpendidikan, well educated, dan berani. Tidak boleh memimpin Aceh dengan ilusi, apalagi dengan berita-berita hoak. Tidak boleh pula dengan janji-janji gombal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memerintahkan kita untuk ke TPS tanggal 15 bulan depan. Jangan golput, saudara-saudaraku. Tengku Irwandi yang 4 Dengku Agam telah berbuat, tetapi sempat terhenti. Sekarang mari kita lanjutkan lagi. Rakyat Aceh harus didekati dengan kasih sayang, harus disentuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, rakyat Aceh yang kami muliakan, we love you full. Mari kita laksanakan pilkada halal dan semoga semuanya halal. Pemimpin yang terpilih halal. Program-program yang kita buat program halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada 6 pasangan calon yang telah tampil siang hari ini di hadapan kita semua. Dan pemirsa, inilah akhir dari acara kami hari ini. Acara debat terakhir atau debat ketiga Cagup dan Cawagup Aceh 2017-2022 kerjasama Komisi Independen Pemilihan Aceh dan iNews TV. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.